Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penjelasan dari kode yang telah saya hasilkan, yaitu mengenai tentang elemen HTML dan CSS di dalamnya, kemudian penggunaan elemen form, perintah input dan output, penggunaan seleksi kondisi, penggunaan perintah looping, penggunaan array, dan yang terakhir adalah penerapan state. Baik, langsung saja kita lanjut ke videonya. Sebagai awalan, ini adalah tampilan aplikasi web yang dikembangkan dari kode yang akan kita bahas berikutnya. Aplikasi ini dirancang untuk menunjukkan interaksi dasar antara pengguna dan server menggunakan PHP. Kita dapat memasukkan nama di sini, contohnya di sini Sarur, kemudian kita dapat juga menginputkan warna, ada merah, biru, hijau, dan kuning. Misal kita pilih warna biru, kemudian kita bisa memilih hobi, yaitu ada membaca, olahraga, gaming, musik, dan traveling, kita pilih gaming. Dan ketika kita klik kirim, di sini kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu warna biru menandakan keterangan, dan ini adalah daftar hobinya. Oke, itu. Kemudian di sini juga terdapat keterangan session aktif Sarul, kemudian kalau sudah pernah mungkin saya belumnya. Oke, kita mulai ke pembahasan HTML dan CSS. Ibarat membangun rumah, HTML ini adalah sebuah fondasinya. Semua elemen seperti tombol, kotak input, dan pilihan itu ada di HTML itu. Jadi di sini seperti kita menggunakan tag form, kemudian ada tag input, kemudian ada tag select di sini, yang dimana hal itu akan memunculkan tombol yang ada pada website. Nah, kalau CSS itu sendiri di analogian ketika membangun rumah itu seperti cat dan dekorasinya. Nah, ini kita bisa lihat di text style, itu terdapat pengaturan tampilan body, tampilan kontainer, dan yang lain-lain. Nah, ini agar kita ketika membuka website, kita dapat melihat tampilan yang nyaman dan membuat kita lebih betah ketika menggunakan website tersebut. Oke, next, di sini kita punya form. Nah, di sini ada form, kemudian menggunakan method post dan action. Nah, di sini ini adalah jembatan utama komunikasi antara user dan aplikasi kita atau web. Dengan tag form, method post, dan action ini, di sini data yang kita masukkan, misalnya nama, warna, dan hobi yang sebelumnya kita lakukan tersebut, akan dikirimkan ke server untuk diproses. Jadi form ini adalah pintu gerbang interaksi antara kita dan aplikasi yang kita buat atau website yang kita buat. Oke, nah setelah data diisi, saatnya input dan output beraksi. Di sini PHP akan mengambil alih. Nah, di sini kan kita menggunakan signpost, ada contohnya ada signpost name, kemudian ada signpost color, kemudian ada signpost hobi, yang mana ini gunanya untuk menangkap semua data yang kita kirimkan ke form yang kita isi sebelumnya. Lalu untuk mengumpulkan semua informasi yang akan ditampilkan, kita menyimpannya di dalam variabel output. Nah, di sini bawah ini. Kemudian variabel output ini akan berisi teks dan elemen HTML yang sudah diproses, dan kemudian kita tampilkan hasilnya di layar. Nah, ketika kita ingin menampilkannya di layar, kita dapat menggunakan echo, atau di sini kita langsung panggil output tersebut di sana gitu. Jadi apa yang kita masukkan akan langsung kita lihat hasilnya dalam format yang rapi menggunakan HTML CSS yang sudah diatur sebelumnya. Oke, lanjut ke seleksi kondisi. Nah, seleksi kondisi ini seperti otak di dalam kode kita yang memungkinkan program untuk membuat sebuah keputusan. Di sini kita menggunakan if, else if, dan else untuk mengecek warna favorit kita. Nah, contohnya ketika kita menggunakan atau memilih warna merah, di situ akan muncul pesan khusus yang isinya berisi warna favoritmu berani seperti merah. Kemudian ketika kita pilih biru, ada pesan khusus yang isinya warna biru menandakan ketenangan, dan ketika kita memilih warna lain, maka akan keluar pesan pilihan warna favoritmu unik. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan mengenai perintah looping. Nah, ketika kita mempunyai banyak data yang sejenis, daripada ditulis satu persatu atau diketik satu persatu, kita bisa menggunakan looping dan array. Di sini saya punya variabel hobbies yang berisi beberapa hobi, yaitu membaca, olahraga, dan lain-lain. Dan dengan menggunakan for each hobbies, send hobbies as send age atau send h, semua hobi ini bisa langsung ditampilkan secara otomatis sebagai daftar seperti yang terlihat di unordered list pada send hobbies di atas. Nah, ini sangat membantu ketika kita ingin mengefisiensikan coding kita, jadi tidak perlu capek-capek untuk menulis berulang-ulang kali. Oke, lanjut ke pembahasan yang terakhir, tapi yang paling keren, yaitu penerapan state dengan cookies dan session. Kita pasti pernah melakukan login ke suatu website, terus ketika kita balik lagi, itu kok langsung otomatis masuk. Nah, itu salah satu magic atau keunikan dari cookies dan session tersebut. Jadi session itu seperti memori sementara di server. Saya di sini, kita di sini menggunakan session start untuk memulai session, kemudian ada session name yang akan menyimpan nama kita. Jadi menyimpan dan mengingat nama kita selama sesi browser aktif. Jadi kalau kita kembali ke halaman ini, akan ada sapaan selamat datang kembali dilanjut dengan nama kalian. Kemudian sementara untuk cookies itu sendiri, adalah memo kecil yang disimpan di browser kita. Di sini kita set cookie-nya, yaitu set cookie user visited yes. Ketika user visited yes, dan waktunya yaitu 1 jam. Untuk tahu apakah kita pernah mengunjungi halaman ini sebelumnya. Jadi kalau sudah
kalau sudah mengunjungi, nanti akan muncul pesan cookie terdeteksi. Kamu sudah pernah di sini contohnya kodenya ada di bawah. Jadi cookie terdeteksi kamu sudah pernah mengunjungi halaman ini sebelumnya. Intinya kedua hal ini akan membuat aplikasi kita lebih personal dan nyaman untuk pengguna. Oke teman-teman, ini adalah penjelasan singkat dari project kode PHP saya. Semoga penjelasan tadi memberikan gambaran yang jelas dan membuat kita makin semangat untuk belajar mengenai PHP ataupun dunia web programming lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ramadan, pamit undur diri. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.